Kita doakan kawan-kawan kakak yang sakit, semoga lekas Allah beri kesembuhan dan bisa kembali lagi membersamai kita di sekolah. Amin. Ada bawa perlengkapan belajar? Ada. Silakan dikeluarkan semua yang kakak-kakak butuhkan untuk keperluan kakak belajar mata pelajaran coding hari ini. Baik bukunya, alat tulisnya, dan segala macam yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Kalau masih ada sampah di sekeliling kakak, di kiri kanan, di meja, bekas-bekas mungkin tadi jajan itu boleh diambil dan dibuang ya. Kalau masih ada. Ada. Ya, rapi dan bersih ya di sekelilingnya. Oh, kalau ada boleh silakan dibuang dulu Kak. Sudah beres semua, sudah aman semua. Hari ini di pelajaran coding kita masuk ke materi yang terbaru. Kemarin di pertemuan minggu lalu kita sudah pernah bahas tentang kecerdasan artifisial, atau kalau bahasa Indonesianya KA, kalau bahasa Inggrisnya AI, Artificial Intelligence. Jadi ada KA atau AI. Saya mau review sedikit nih tentang ingatan kakak-kakak atau pemahaman kakak-kakak minggu lalu. KA itu apa? Kecerdasan meniru perilaku manusia. Kalau disebutnya KA generatif, Membuat konten. KA yang digunakan untuk Membuat konten. Oke, contoh konten yang dibuat apa aja? ChatGPT. ChatGPT, AI. apa? Cici, Gemini, dan sebagainya. Sering nggak pakai KA generatif itu? Sering. Ada yang nggak pernah pakai ChatGPT sama sekali di sini? Ada. Benar, yang pernah pakai sama sekali? Iya. Bahkan untuk sekadar edit foto. Materi kita hari ini masih berhubungan lanjutan dari kemarin. Jadi hari ini kita masuk ke etika sama resiko KA atau kecerdasan artifisial. Kakak-kakak sudah paham tuh dari awal KA itu apa, jenis-jenis KA-nya apa, cara berpikir komputasionalnya bagaimana. Nah, sekarang kita harus tahu juga apa aja etika kita menggunakan KA sama resiko yang didapatkan ketika menggunakan KA itu tidak sesuai dengan petunjuk. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan. Ada etika sama ada resiko. Sama seperti yang kakak lakukan saat ini. Sudah punya HP semua? Ada yang nggak punya HP? Ada pernah pakai HP orang tua nggak? Nah, walaupun tidak punya HP pribadi, tapi punya orang tua juga sering dipakai, dipegang. Nah, ketika kakak menggunakan HP, menggunakan smartphone itu, dan kakak memanfaatkan nih fitur-fitur AI atau fitur-fitur KA yang ada di dalam HP kakak-kakak itu, maka kakak harus paham etika dan resiko penggunaannya. Ini sekilas tentang KA dan KA generatif. Ini sudah kita sampaikan tadi di awal. Oke, ada sedikit video, tapi sebelumnya nih kayaknya kita butuh ice breaking dulu sebentar. Iya. Iya. Biar lebih fokus. Karena ini duduknya sudah per kelompok, kita ice breakingnya nggak usah bangun. Kita sesuai kelompok aja. Ice breakingnya adalah tangga, tangan, dan tangkap. Jadi di meja kakak-kakak kalau ada buku itu coba dipinggirkan sedikit.
Kalau ini bisa berdua, kalau ini bertiga. Berdua, bertiga, berapa? Kalau yang ini dua-dua. Ada satu pulpen yang diletakkan di tengah. Jadi kalau Ustazah bilang tangga, kakak menempuh meja. Kalau Ustazah bilang tangan, kakak menempuh tangan. Kalau Ustazah bilang tangka, baru kakak ambil pulpennya. Paham? Paham. Oke, kakak letakkan pulpennya di depan.
video pertama. Dipahami nggak yang disampaikan di video tadi? Kakak paham nggak apa yang ditonton tadi? Tentang apa? Tentang AI, tentang video KA. Apa yang didapat dari video yang sudah ditonton tadi? Kak Nasrin? Ya boleh lebih besar nggak suaranya biar sudah bisa dengar. AI dapat menampilkan video yang terlihat asli. Sekarang kalau kita pakai KA generatif, ada mesin pembuat video yang tampak seakan-akan itu nyata. Pernah lihat gak? Itu sebenarnya bukan video asli, tapi diedit dibuat seakan-akan itu nyata. Pernah. Mungkin sambil nge-scroll sosmed, mau itu IG, mau itu TikTok, mau itu YouTube, sekarang Facebook, mungkin ya masih ada yang menggunakan Facebook kayak Laila misalnya. Masih ada ternyata. Apa karena Facebook itu juga sosmed. Sekarang banyak tuh bertebaran foto atau video yang dibuat dengan AI. Kalau dulu kita mau buat video, kita videoin dulu kan? Khusus nih mau buat video tentang apa. Jadi kita buat sendiri, kita edit sendiri baru dapat hasil video. Tapi sekarang sudah banyak tuh KA generatif yang lain yang bisa dipakai untuk menghasilkan sebuah video. Asalkan kita punya prompt, kita masukkan bahasanya apa, kita mau buat video tentang apa. Sekarang pendapat kakak tentang video atau foto yang banyak beredar yang dibuat dengan AI, itu lebih banyak menguntungkan atau banyak merugikan ya? Merugikan. Dari segi apa merugikannya? Seni, keaslian, apa lagi? Bisa menipu orang, benar. Lagi? Ada lagi? Ada di sini yang suka buat sebuah ilustrasi? Ada. Siapa? Oke, Kak Kaila. Kalau Kaila biasanya buat ilustrasi, buat manual sendiri, atau cuma minta dari AI? Gambar di kertas. Jadi kalau kakak sekarang melihat semua orang bisa buat ilustrasi tapi tidak dengan manual dengan AI, perasaan kakak atau pendapat kakak tuh gimana? Gak suka? Kenapa gak suka? Karena kalau yang kakak buat langsung sendiri. Kalau yang ini ya secara otomatis. Makanya di situ kita butuh paham etikanya. Ketika kita mungkin tidak ahli dalam membuat ilustrasi, ada orang yang lebih ahli, maka ketika kita membuat sebuah ilustrasi yang kita buat itu tidak untuk tujuan yang komersil atau tidak untuk kita perjualbelikan. Contoh, nih kakak pulang sekolah, ambil HP, langsung dari prompt Canva atau apapun buat ilustrasi secara AI. Nah, ada kawannya tuh, Syasha, dia mau mesen ilustrasi sama Kaila. Kaila kan buat sendiri tuh. Terus Inaya buatnya dari AI, karena ternyata buatan Kaila yang asli itu kurang tertarik untuk Syasha, jadi dia memilih yang buatan Inaya. Dan Inaya mengakui bahwa itu karya ilustrasi dia sendiri, bukan dari AI. Kira-kira etis nggak seperti itu? Tidak. Oke, kita lihat jalan selanjutnya. Nah, jadi ini tadi. Apakah KA selalu baik digunakan? Tidak. Berarti ada saatnya KA itu bisa kita gunakan, ada saatnya KA itu tidak boleh kita gunakan. Nasrin tadi sempat nyebutin salah satu hal yang tidak baik dari penggunaan KA itu kadang bisa untuk tipu orang. Apakah KA itu selalu baik digunakan? Tidak. Jadi KA itu ada waktunya bisa digunakan dengan baik, ada waktunya bahwa dia tidak selalu boleh kita
AI itu nggak boleh memperkuat dia terhadap kelompok tertentu. Maksudnya adalah dia nggak boleh condong ke satu kelompok harusnya. Kalau dia ke kelompok yang berkulit putih, maka dia kulit putih terusnya. Kelompok yang berkulit hitam itu nggak boleh. Itu adalah bias dalam AI. Ada lagi? Kak Afra? Oke, penggunaan data pribadi itu harus hati-hati. Jadi kalau kakak menggunakan AI, menggunakan KA, ketika mau membuat sesuatu kakak harus memperhatikan data pribadi yang diminta. Jadi tidak sembarangan memberikan data pribadi untuk AI. Itu adalah bagian dari etika kita menggunakan AI. Ada lagi nggak? Oke, kalau resikonya, resiko dari menggunakan AI, Kak Bunga? Bisa dipakai untuk kejahatan digital, Oke, AI bisa dipakai untuk kejahatan online. Itu salah satu resiko AI. Sudah canggih sekarang, tapi resikonya juga semakin tinggi. Kalau dulu kita dapat penipuan sekedar SMS, mama minta pulsa, ya, atau ayah lagi di kantor polisi. Sekarang penipuannya bisa meningkat karena udah ada AI. Jadi bisa niru suara. Kalau dulu kita nggak percaya nih ya, karena berdasar hanya SMS. Bisa kalau sekarang udah ke suara atau bahkan bisa dalam bentuk video. Itu akibat yang tadi berhubungan sama etikanya, data pribadinya tidak dijaga. Jadi resikonya itu ke penipuan online-nya. Ya, ada lagi? Kak Aisyah? pelanggaran privasi, penggunaan data sensitif tanpa izin. Ya, melanggar privasi, penggunaan data sensitif tanpa izin. Data sensitif kita itu termasuk ke KTP. Kakak-kakak sudah punya KTP? Belum. Berarti nggak punya data pribadi dong? Nah, punya. Di bagian mana data pribadi kakak? Akte. Jadi jangan sembarangan upload. Buka web atau download sesuatu web gitu. Habis itu diminta masukkan nomor NIM, masukkan foto akte. Itu bisa dipakai untuk pinjam online. Yang pinjam orang lain, yang nanti ditagih dikejar-kejar siapa? Kita. Itu adalah salah satu resikonya. Ada lagi yang kakak ingat dari resiko tadi? Kak Syifa? Ya, AI bisa membuat informasi palsu. Ini yang tadi saya sampaikan. Penipuannya itu tidak lagi sekedar teks, tapi sudah video dan sudah suara. Sudah semakin mengerikan. Makanya kita harus tahu etikanya, harus tahu juga resikonya. Jadi semoga kita tidak termasuk nanti, karena teknologinya sudah canggih, kita tidak termasuk yang tertipu. Jangan kita nggak tahu sedikit pun. Dan jangan juga pula kita termasuk yang menipu, karena sudah terlalu tahu menggunakan privasi orang tanpa izin, melakukan penipuan. Dosa nggak? Dosa. Jadi KA itu ada waktunya bagus untuk kita gunakan, ada waktunya juga tidak bagus. Jadi ada batasannya, ada rules yang jelas kapan boleh dan kapan tidak boleh. Paham tentang video yang tadi?
masukin data gitu. Kalau kita sekelas ada 18 orang, semua nih 18 orang pakai AI, maka AI itu akan men-save data kita di database-nya dia. Jadi ketika perlu nanti dia mempergunakan tuh data itu. Terlihat nggak tadi video yang dibuat sama AI agak sedikit aneh nggak? Aneh. Ya, jadi sebenarnya secanggih-canggihnya buatan dia tetap tidak akan sesempurna yang sudah siapa ciptakan? Allah. Ya, sesempurna-sempurnanya AI itu membuat produk baru, tetap tidak akan sesempurna ciptaannya Allah. Kak Syesha dikat. Oke, tadi kita sudah lihat videonya. Sekarang kita mau nambahin fotonya. Ini ya. Pernah lihat lukisan ini enggak? Nah, lukisan apa ini? Yang mana yang asli? Yang paling besar itu lukisan gambar aslinya. Bentuknya seperti ini. Coba lihat gambar di samping kirinya. Itu kayak orang ngantuk. Nah, mana kayak orang ngantuk? Yang ini. Yang ini kayak orang apa? Kayak orang bengong gitu. Dari gambar yang sebelah itu yang sudah dibuat dengan anggun bisa diubah jadi bentuk gambar nih, gambar lucu. Ini juga pakai AI. Jadi ada web yang namanya tuh deepfake. Jadi bisa buat video, bisa buat foto, tapi tidak bisa diakses secara bebas sebenarnya karena ada etikanya tersendiri. Jadi ada secara khusus, gak boleh sembarangan. Kalau dibebasin akses, semua orang kalau lagi kesel sama orang bisa ubah tuh gambarnya yang kayak mana. Sekarang aja dengan ChatGPT kita udah bisa apa-apa aja. Dengan Canva, kan ada Canva AI, itu juga kita sudah bisa buat entah bentuk apa-apa aja di situ. Ini juga kayak gitu, lukisan kah, pemandangan kah, ilustrasi kah, dan segala macam. Karena tadi kakak sudah lihat video, sudah lihat foto, ada pertanyaan nggak tentang yang sudah kita bahas dari tadi materinya? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Sekarang kakak-kakak punya tugas membuat LKPD. LKPD yang akan kakak kerjakan itu boleh dibuat di Canva. Silakan buka Zirek-nya, nanti ada di Canva. Kakak menganalisis gambar yang sudah Ustazah kasih. Ada masing-masing kelompok ini punya gambar tersendiri. Silakan dianalisis gambar
rasakan ya kan foto di samping. Coba ya baik-baik, anehnya di mana? Ayo. Iya, benar sekali. Jadi foto di samping ini tidak termasuk dari AI. Boleh saja. Beda nggak foto atas sama foto bawah? Bedanya. Kalau di atas ada orang tua. Kalau di atas natural, lebih natural. Kalau yang di bawah, kayak kartun ya. Sebenarnya bervariasi juga wajahnya ya. Cuma kalau kita lihat lebih jeli, agak aneh sedikit. Apakah posisi tangannya, apakah wajahnya, matanya dan sebagainya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kelompok yang sudah menampilkan hasil kerjanya menganalisis mana yang gambar asli, mana yang gambar AI. Dari keempat presentasi yang sudah tampil tadi, kira-kira kelompok yang tadi sudah tampil, kira-kira kakak bisa bedakan semua mana AI mana enggak? Bisa. Karena tetap ada titik anehnya atau titik yang berbedanya antara mana yang buatan AI dan mana yang buatan asli. Untuk hari ini terkait materi etika sama resiko kita sudah tadi mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kita akhiri dan kita tutup, Ustazah ada sedikit kuis. Kuisnya itu per kelompok. Jadi mungkin nanti bisa diwakili per kelompok bareng 2 orang aja juga boleh menjawab soal yang akan ditampilkan. Atau Ustazah yang tampilin, kalian jawab dari tempat aja boleh? Boleh. Oke. Ini kuisnya berhubungan dengan KA, resiko dan etikanya. Masing-masing kelompok akan mendapat 2 pertanyaan. Jadi satu kelompok 2 pertanyaan. Kita mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita berurutan. Bisa kita mulai? Oke. Pertama, mau ganti nama kelompok nggak? Mau. Kelompok 1 mau pakai nama kelompoknya apa? Apa? Bunga. Di taman. Boleh. Kelompok 2 siapa? Oke, apa nama kelompoknya? Sigma Girl. Oke, boleh. Kelompok 3. Apa nama kelompoknya? Lavender. Oh, oke, lavender. Seperti warna Ustazah hari ini ya. Kelompok 4. Kecebong. Kecebong. Boleh. Suka kodoknya kalian. Oke, kita mulai untuk kelompok 1. Seorang siswa menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas esai sejarah tanpa menyebutkan bahwa dia menggunakan AI. Apa masalah etika utama dalam situasi ini? A, B, C, D. Kelompok 1 silakan dipilih. Waktunya 10 detik lagi. A, B, C atau D? Pilih satu. A. Sudah habis waktunya. Waktunya 30 detik ya. Oke, soal kedua silakan Kak yang kelompok 1. Sebuah aplikasi AI Art Generator digunakan untuk membuat gambar dengan gaya seniman terkenal yang masih hidup. Apa kekhawatiran etika yang muncul? A. Konsumsi listrik yang berlebihan. B. Pelanggaran hak cipta. C. Kualitas gambar. D. Proses yang lambat. 5, 4, B. Oke, benar. Pelanggaran hak cipta dan hak moral seniman. Oke, sudah habis. Sekarang kelompok 2. Coba
podcast yang panjang, biaya produksinya